perkara-perkara syirik seorang muslim, misalnya dia itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Itu bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Tayyib, tentang hadis ini, dan hadis ini fi sahih ya. Rasulullah dalam arti menjelaskan tentang ayat ini, kemudian ini dari surah Al-An'am. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dari kezaliman dalam ayat tersebut adalah apa? Perbuatan syirik. Kemudian Rasulullah jelaskan dari firman Allah dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Loh, Luqman ini sedang menasihati orang kafir tak? Tidak, sedang menasihati anaknya yang muslim, yang mukmin. Hati-hati, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Berarti apa? Bisa terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu. Akan tapi untuk menuduh, tunggu dulu. Jadi kita ini la ifrat wa la tafrit. Kita tidak berlebihan dalam perkara syirik. Sampai-sampai sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Tidak. Dan kita juga tidak lembek, tidak mengurangi. Sampai-sampai kita katakan gak ada yang namanya syirik dalam kehidupan seorang muslim. Bisa terjadi, kita bilang. Dan dalilnya jelas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian dijelaskan di akhir ayat itu, sungguhnya apa? Kesyirikan itu adalah kezaliman yang apa? Yang besar. Akan tapi bukan dalam arti orang ziarah kubur dibilang musyrik. Ente nggak pernah ziarah kubur. Ada juga orang yang berlebihan ketika ziarah kubur. Jadi ada yang meninggalkan sunnah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha, kata Rasulullah, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Akan tapi sekarang berziarahlah, karena yang namanya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada negeri apa? Akhirat. Sunnah apa enggak sunnah? Sunnah. Rasulullah ziarah kubur apa enggak ziarah kubur? Bolak-balik ke Baqi. Sampai-sampai pernah Rasulullah ziarah kubur ke Baqi tengah malam. Pada waktu itu jatahnya As-Sayyidah Aisyah. Sampai As-Sayyidah Aisyah curiga, ini malam-malam Rasulullah keluar kemana lagi? Ke istri yang mana ini jatahana ini. Diikuti sama Sayyidah Aisyah. Enggak taunya masuk ke Baqi, ziarah kubur malam-malam. Wah, ente kita bilang jangan malam-malam ya akhi. Bakal takut. Pagi, sore, siang ziarah kubur. Atau antum masyghul ya, sibuk karena ini karena itu, antum kasih dalam seminggu sekali misalnya. Bisanya setiap hari apa? Wallah ana masyghul ustaz, sibuk. Anak liburnya tuh hari Ahad. Ya sudah, setiap hari Ahad. Di situ ada umi ente yang meninggal dunia, ada abi ente yang meninggal dunia, kaum kerabat, tetangga, sahabat, kaum muslimin dan muslimat. Ya akhi, mereka itu girang kalau didatangi oleh seorang muslim. Jikalau ada kekeliruan dalam ziarah kubur, bukan dituduh, akan tapi dinasihati.